Senang kan, nak lain ya itu kok baru saya aneh ya baru berarti. Ya, kedua jangan juga datang antar itu. Jadi kadang ini mana haknya Allah, zakat ini milik Allah, bukan milik kita. Kalau kita tidak keluar kita berdosa. Seandainya informasi negara ini mau kita usahawan, bingung itu siapa? Ini kita kadang-kadang merasa dibutuhkan. Ya, teleponnya yang jujur. Kalau malam ini baca mampir rumah, ada lokap, betul. Jangan lalu kita, kita dulu. Oh, jatuh dulu. Yang ajak kawan kan tu. Datanglah sikit. Kata bapak itu. Itu datang, sisa kan jam 8 kan. Yo, datanglah semua hantu motor. Masuk dulu, macam-macam itu datang di sana. Bapak baru suruh keluar tadi. Karena bapak suruh tunggu sebentar aja. Sejam tak kacip. Boleh macam ni. Nak masak kepala hantar ke. Dapat hantar ke suruh anak kita. Dapat hantar suruh judan kita. Dia miskin menunggu manis di rumah. Masak kepala lo. Watasil agar dibakar. Kalau kita menentuak diri kita ya, itu silaturahmi datang. Selain menunjuk duit zakat misalnya, bukan memang tanggung jawab kita ya. Kita bawa kedua, ada makanan, ada roti, silaturahmi, senang hati. Ya. Pas kita menentu tu, masya Allah, senang hati, sebuah terima kasih, gitu. Doanya. Watarifu haqqal miskin, dengan mengeluarkan zakat kau pun akan tahu haknya orang miskin. Ada pada kau di dalam hal tertentu ada hak orang miskin yang harus kau keluarkan. Wajar juga tetangga ya, orang miskin banyak, tapi tetangga kita juga miskin dulu kan tetangga. Setelah keluarga tetangga, mereka lebih berhak untuk diperhatikan. Baik itu sedekah zakat atau sedekah biasa atau bentuk hadiah pun sama. Sekali lagi, kalau itu memang milik kita. Tapi kalau kita sebagai amil, ya bagi dia dengan gato, dengan adil dan bijaksana. Jangan dulu ke keluarga. Ada wasail dan orang yang meminta-minta ini ya kita boleh juga dulu apa ya, kadang-kadang modus ya, adanya dia komplotan, adanya dia satu grup ada ketuanya, satu mobil diturunkan di simpang kepala kalau tadi suruh kumpul lagi. Itu hati-hati. Kalau kita jiwanya kita harus menunggu sehat afiat. Ada yang makan alhamdulillah nipu, tidak pincang, tangan putus. Kita tahu harus ada. Tapi kalau kita tidak tahu jangan sudon. Kita tidak tahu dia lain minta apa untuk makan pak, kami miskin dia. Kita tidak tahu jangan sudon dia. Kalau kita ragu jangan bisa besar. Menjadi 5.000, menjadi 2.000 jadilah jangan tunjuk, ya beranjuk tapi menutup. Nah, tapi kalau kita ragu, ini adalah seperti itu. Tapi kalau kita yakin, dia dari modus, tidak usah tunjuk. Kita yakin kalau dia dalam butuh, tunjuklah sekedar semampu kita untuk bisa. Al-Hadis. Wal zakatu qantiratul Islam. Kada yaqulu wal mana anna muslim yamurru yawm al-qiyamah ala jasad mamdud ala matan jahannam. ومزكي يعبرها وغير المزكي حينما يصل إليها لا يمكنه العبور فيسقط في نار جهنم. نعوذ بالله. Ikhwan rahimakumullah, zakat ini juga adalah ganturatul Islam. Mana ganturatul Islam itu artinya tameng atau senjata bisa. Maksudnya anda muslim, seorang muslim yamuru yaumal qiyamah ala jisr mamdud ala matan jahannam. Setiap orang muslim kafir sama. Dak nabi, dak rasul, dak wali, dak orang biasa, dak muslim, dak kafir pasti akan melewati apa itu jembatan. Kita sebut dengan istilah jembatan Shiratal Mustaqim. Dibentangkan Allah di atas neraka jahannam. Yang selamat lewat, dak selamat jatuh na'udzubillah. Nah, orang lewat bermacam-macam keadaannya, tergantung amal ibadahnya. Ada yang jalan
lambat tetapi lama ratus tahun baru sampai. Ada yang merangkak, ada yang jalan ngebut, ada yang berlari cek maraton, ada yang lari ngebut, ada yang ngebutnya macam naik kendaraan, berdecit gitu, ada yang bagaikan kilat, berletak, nyampe langsung. Nah, termasuk orang mendapatkan keuntungan kebesaran keagungan pada saat itu melewati jembatan Sirat ini dengan suatu kenikmatan besar, yaitu orang yang mengeluarkan zakat atau sedekah. Rasul mengatakan, ya'muru yawmal qiyamah ala jasil mamdud alamat jahannam. Semua muslim akan melewati jembatan Siratul Mustaqim itu yang dibentang di atas neraka Jahannam. Wal muzaki ya'muruha. Adapun muzaki, wong yang mengeluarkan zakat, ya'muruha melintas dengan cepat. Ya'mur itu melewati dengan cepat jembatan tersebut. Wa ghairu muzaki hinama yasilu ilaiha la yumkinuhu al-'abur wa yasqutu fi nar jahannam. Dan selain orang yang mengeluarkan zakat, itu orang yang tidak mengeluarkan zakat, padahal dia itu wajib mengeluarkan zakat dan tidak mengeluarkan zakat, walaupun dia sholat, walaupun dia puasa, walaupun dia berhaji, zakat tidak ditunaikan, maka begitu dia nyampe di jembatan Siratul Mustaqim, begitu baru melangkah dia akan langsung jatuh. Ini fadilah zakat luar biasa, termasuk sedekah-sedekah. Di padang mahsyar dia sudah menjadi naungan buat kita, jadi payung. Di padang mahsyar sudah jadi payung mencegah kita dari panas terik matahari yang begitu dahsyatnya. Lalu ketika jembatan Sirat dia pun menjadi kendaraan kita berjalan dengan sekencang-kencangnya, menyampaikan kita selamat ke seberang negeri keselamatan tersebut, masuk surga Allah. La yumkinuhu al-'abur. Selain dari orang muzaki, maksud orang yang tidak mengeluarkan zakat, dan mungkin mereka melewati jembatan Sirat tersebut, fayasqutu fi nar jahannam, dan mereka akan jatuh ke neraka jahannam. Ma'asyar ahbab hadirin rahimani rahimakumullah. Wa zakatu ahadu ashamul Islam samaniyah. Zakat adalah salah satu daripada 8 cabang dalam keimanan seorang muslim. Menunjukkan keimanan seorang muslim itu ada pada 8 perkara. Di antaranya adalah zakat. Waqad akhbarana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna al-Islam thamaniyatu asham. Islam ini ada 8 cabangnya atau 8 simbolnya. Biqaulihi al-Islam thamaniyatu asham. Al-Islam sahmun, was-salatu sahmun, waz-zakatu sahmun, was-shamu sahmun, wal-hajjul bait sahmun, wal-amru bil ma'ruf sahmun, wan-nahyu 'anil munkar sahmun, wal-jihadu fi sabilillah sahmun, wa qad khaba man la sahma lahu. Islam itu ada 8 cabangnya atau simbolnya keislaman seorang itu atau keimanan seorang itu. Pertama, Islam itu adalah ada syahadat. Sahmun, salah satu simbol itu. Was-shalah, kemudian salat, sahmun. Was-zakat, kemudian zakat, sahmun. Was-shaum, kemudian puasa. Wal-hajjul bait, kemudian haji bait. Wal-amr bil ma'ruf, amr bil ma'ruf, menjauh dalam kebaikan. Wan-nahyi 'anil munkar, dan mencegah orang dari kemungkaran. Semua bentuk daripada bagian daripada simbol keislaman seseorang. Wal jihadu fi sabilillah, kemudian jihad fi sabilillah. Wa qad khaba man la sayma lahu, maka sangatlah merugi atau bisa dikatakan buruk dan celaka orang yang tidak memiliki daripada simbol dan simbol Islam tersebut. Saham di sini bisa diartikan mata panah, tapi di sini kita artikan sebagai tanda atau simbol keislaman keimanan seorang. Wa min fadail zakah anna man adda zakah malahu faqad dhahaba anhu syarruhu. Yaqulu man adda zakata mali faqad dhahaba anhu syarruhu. Qala rahimahullah, di antara fadilah kemuliaan daripada mengeluarkan zakat adalah dengan mengeluarkan zakat maka kita akan dihilangkan Allah dari keburukan harta. Harta kita dari keburukan akan dihilangkan Allah dengan berzakat. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, man adda zakat mali, siapa yang menunaikan zakat mal, zakat hartanya,
Fakat dhahaba syarruh, maka berarti dia telah menghilangkan keburukan dari hartanya. Dari hartanya dihilangkan dengan apa? Dengan membayar zakat. Harta itu ngomong ikhwan, ya, pada hari kiamat dengan ngomong ketika kita infakkan. Jadi dia kunta tahrisuni wal an ana ahrisuka. Dulu kau nyago aku di harta. Setelah kita infakkan, sekarang aku yang nyago kau. Minta tohat, nyago kita dari panas dari barang mahsyar, nyago kita dari ternyata neraka, nyago kita dari balak musibah dan penyakit. Sedekah, apalagi yang mau zakat yang diwajibkan oleh Allah. Mau punya harta, nyago pak, jago di harta. Ya, kita mobil, kita punya harta, motor, apalagi duit segala macam, kita ngurusi, kita jago, kita perhatikan. Begitu kita sedekahkan, kita infakkan, dia yang nyago kita di hadapan Allah. Dari adab, dari keburukan, dari penyakit, dari musibah, dari balak, dan semua hal-hal yang buruk. Hasinu amwalakum bisadaqah. Jagolah harta kamu dengan sedekah. Kata Rasulullah. Al-muskilah itu hanya kadang-kadang kalau sedekah maksudnya kami sampaikan tadi. Kalau zakat, ikhwan zakat itu memang kalau tinggal mengkuahnya sudah memang. Zakat itu dituntut setahun sekali. Tapi kalau sedekah sunnah tidak akan ceritanya sudah. Ada duit masuk lagi sedekah lagi. Dalam Al-Quran Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfikun. Dan dari apa yang kami telah berikan kepada mereka yunfikun itu pakai fi'il mudhari. Macam kata innallaha wa malaikatahu yushollun. Apa makna yushollun? Artinya terus menerus. Tak berhenti yushollun ala nabi. Allah sampai detik ini sampai kiamat tak berhenti bersalawat kepada Rasulullah. Saya yushollun. Nah yunfikun juga sama. Tidak berhenti. Saya ini infak, besok ada rezeki, infak lagi, besok ada rezeki, infak lagi. Terus sampai kapan? Sampai harta itu tak jadi milik kita. Kapan harta itu habis atau kita yang habis umum baru selesai. Kalau kita ni, kami sudah kalau ngajar, kami sudah ni. Kalau zakat memang sudah selesai. Kalau sedekah sudah tidak istilah selesai. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari apa yang kami berikan rezeki kepada mereka yunfiqun. Bukan anfaqu. Yunfiqun terus keluar. Semakin keluarga semakin bersih harta, semakin bertambah. Mana qasama bis-shadaqah. Tidak akan pernah berkurang harta seseorang dengan bersedekah. Bal yazdad bahkan akan bertambah kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ikhlas, yakin, dan yang terpenting lagi infak yang kita sedekahkan duitnya bersih. Kalau duit kotor tidak terima Allah. Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu indah, Allah itu bagus, Allah itu cantik, Allah tidak menurut yang nanti yang indah yang bagus juga. Jangan sampai kita terikat sedekah kalau untuk ukhuwah dengan harta yang kotor, yang haram, yang subhat pun ya jangan. Ya Allah, hati-hati sekarang banyak ada pun tawaran-tawaran, ya, amplop, sembako, tanya akadnya pun. Tidak sebab tak tunjukkan yang tidak akan minta kamu jika aku akan menunjukkan sedekah ya hati mau. Ya, walaupun mungkin keberkahannya kurang. Itu kalau ada embel-embel, kamu pun kamu diam. Oh tidak ada bapak minta pilih, sudah kalau itu namanya roswah, itu sogokan haram. Ya, inti tidak milih haram, inti milih juga haram. Yang pertama khianat, dia minta pilih, dia milih hadiah diterima, dan tidak milih dia khianat, haram.
Dan sebelum itu terjadi khianat itu, kalau yang tidak milik dia, inti dia, kalau yang milik dia, rasuan, penasok, sodok punya haram, ya, hati Pak, jangan kita lama kompor itu kan itu milik saya kita, jangan, ada hukum itu, ya ada kacang macam itu. Memang sedekah hadiah sedekah. Kita pernah sedekah. Apa sedekah? Dan tapi kami sedekah. Imam deh. Mereka sudah izin keberkahannya itu bukan karena ada udang di balik, bukan batu baju. Itu baju Allah itu perusahaan ada udang di balik baju. Jadi, ya Allah. محمد رسول الله سلمنا والمسلمين وأحضرنا والمسلمين وانصرنا والمسلمين لا إله إلا الله. ومن فضائل الزكاة أن من أدى زكاة ماله فذهب إلى شره. Siapa yang mengeluarkan zakat maka akan menghilangkan keburukan dari hartanya, jadi berkah. Ya, harta itu jadi berkah. Wa fi riwayat Indal Hakim dan riwayat dari Imam Hakim, idza addaita zakah malika faqad adhabta anka syarra. Kalau kau telah menunaikan zakat hartamu maka engkau telah memberikan keselamatan untuk hartamu dari keburukan harta. Faqala sahih ala syarh Muslim, hadis sahih riwayat Imam dengan syarat Imam Muslim. Makna dhahaba anhu syarru ay lam yu'adzib sahibuhu bihi fi qabrihi. Sebagian ulama mengatakan akan menghilangkan dari keburukan harta itu, yaitu dia tidak bakal diadab di kubur gara-gara harta. Kalau dia sudah menginfakkan, mengeluarkan zakat. Fala yumatsalu lahu syaja'an adra yaldabuhu wa yaldibuhu. Dia tidak akan bertemu apabila nak diganggu oleh ulo. Saja al-adrak namanya Pak. Saja al-adrak ini ulo yang besar yang mengerikan bertaring yang akan Allah hadirkan di kuburan buat menghadap uang yang harus diadab. Nah, uang yang galak sedekah, uang galak berzakat, menunaikan zakat yang baik, apabila sampai sedekah dia tidak akan ketemu dengan ulo itu. Dia akan selamat dari adab kubur. Namanya ulo itu sajaan al-adrak. Yaldabuhu akan menggigit oleh abdiku dan akan mengatakan di beting, pakai dililit, dipatok, dengan taring yang mengerikan. Itu di dalam kubur. Itu hak dan itu ada. Jadi orang-orang yang ahli maksiat, orang yang berbuat dolim, tidak menunaikan kewajiban Allah tetap penontonnya. Kama qala dari Muzaki, man ata'ahu Allah malan fali'ati zakatahu murtila lahu yawmal qiyamah suja'al adrak lahu zabibatan yutawwalahu yawmal qiyamah yutawwakuhu yawmal qiyamah thumma ya'khudhuhu bil lihzimatihi ya'ni sidqaihi thumma yaqulu ana malikun ana kanzuka. ثم تلا ولا يحسبن الذين يغفرون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير. Jadi orang yang bakhil, yang pelit, tidak mengeluarkan zakat, tidak mau sedekah, dia akan mendapatkan adab dari Allah sebelum adab hari kiamat dengan dia bertemu dengan ulo dan jangan adab yang akan mematoknya, menggigitnya, melilitnya sehingga dia akan merasakan adab itu sangat pedih di alam kubur. Tapi kalau sedekah, zakat, dia akan selamat. Dia bakal selamat. Ana malukun ana kanzuka. Yang menyelamatkan kita siapa? Harta kita. Harta yang akan datang muncul bentuk seperti manusia yang akan menjaga kita dan akan menghancurkan pulau tersebut. Juga tidak akan mengganggu kita. Kita tanya siapa orang mengatur ini, siapa orang mengatur ini? Anak maluka, anak kandung atau harta kan dulu kau sedekahkan atau dalam perbekalan kau perbekalan kandung itu perbekalan. Karena kita sedekah berarti kita nabung untuk bekal akhirat.
Sebelum kita mengeluarkan zakat, kita mengeluarkan menabung untuk bekal keperluan yang itu di alam kubur. Summa lalu Rasul mengungkapkan ayat Al-Quran, wala yahsabanna alladhina yakfuruna bima atahumullahu min fadlihi wa khairun lahum bal wa syarrun lahum. Jangan salah sangka uang yang bakhil, yang pelit dengan infak di jalan Allah dari apa yang Allah berikan kepada mereka. Mereka nyata mereka dalam kebaikan, tetapi sesungguhnya mereka dalam keburukan. Sayutawwaquna ma baghu bihi yaumil qiyamah wa lillahi mirathus samawati wal ardi wallahu ta'maluna khabir. Sayutawwaquna ay dia akan mengalami azab di alam kubur akibat kebatilannya tersebut. Dengan apa? Ketemu tadi saja al-aghlaq, yang Allah yang menginginkan berpaling hebat dan akan menghadap orang tersebut dalam kubur. Wallahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna. Muslim dia jelaskan kemana syaja'an ay hayatun dakar, ulo lanang. Wa makna zabibatani ay memiliki dua taring. Zabadatani fi syaddihi. Umul ayat wala yahsabanna al-buqala al-bukhrin wa khair lahum bal bukhru syarr lahum la istijabat al-idab alaihi. Jadi dia punya taring sangat panjang dan mengerikan. Ulo tadi dari jenis ulo lanang. Dia akan melilit uang itu dan memakan orang itu dan akan makan kepala uang tersebut yang bakhil, yang pelit, yang tidak bersedekah, atau tidak menjalankan zakat. Tapi kalau kita mengeluarkan zakat, amal bersedekah, maka kita pasti selamat dari adab ini. Allah akan munculkan satu makhluk daripada kebaikan harta tadi melindungi kita dan mengusir atau menghancurkan, membunuh ulo tersebut sehingga tidak mengganggu. Wabil ayat yaqulu ta'ala sayutawwaquna ma bakhil bihi wa huwa ma'na al-hudra ma min yudrin la yu'addi zakat mali illa ja'ala Allah sujja'an fi unuqi yaumil qiyamah. Sayutawwaquna tadi seperti kami sampaikan, misalkan Allah azab uang tersebut di alam kuburnya dengan Allah mengutus satu hewan yang bernama sujja'an al-hudra, ulo jantan yang bertaring hebat yang akan melilit lehernya unuqi yaumil qiyamah. Illa ja'alahu syuja'an fi unuqihi, akan melilit lehernya, mematuk kepalanya di yaumil qiyamah. Wa zakatu hisnun muni'an li amwali min as-sadaqah wa biya wallahu a'lam bis-shawab. Allah selanjutnya pada pertemuan yang akan datang. Pertemuan minggu depan mungkin kita libur sejenak hingga tempat, karena insyaallah minggu depan akan melaksanakan zikir ya Rabbul Alamin atau hadis insyaallah. Terima kasih Allah untuk malam ini sampai di sini dulu. Mudah-mudahan Allah meridhai dan memberkahi. Kami sampaikan beberapa undangan majelis taklim, terutama hari Jumat malam 1 insyaallah. Kamu Jumat dulu kami sampaikan. Jumat tuan jangan santai karena azan zuhur ada membantu masih jauh di bawah jam 12. Sekarang jam 11.52 kurang lebih. Kalau jam 12 kurang 8 menit. Jangan lalai. Kemudian malamnya ba'da maghrib kita ada majlis 2 mingguan di rumah Mu'allim ba'da maghrib, kemudian kita masyarakat dia diri yang akan hadir. Ba'da isya lanjut ke majlis taklim Rawdatul Ilm di tempat almarhum Ustaz Taufik Hasnuri. Lalu Sabtu malam Ahad insyaallah pada halangan kita akan melaksanakan zikir ziarah Kambang Koci. Zikirnya ba'da maghrib. Tempatnya di depan lorong kita nih, lorong masuk ke dalam satu itu ada sungai. Motoran itu bisa parkir dekat musola. Maghrib di situ sampai isya, selesai kita keluar, kita akan ziarah ke Pangeran Saripari lalu ke Kambang Koci. Kambang Koci kondisi sekarang ada sedikit insiden, ya, ada kerusakan karena hujan dan angin deras yang kemarin terjadi, banyak pelafon rusak, lampu juga yang copot. Doakan mudah-mudahan kita bisa merapikan. Pelafon belum bisa mengembalikan cantik lagi, mudah-mudahan bisa dirapikan sehingga kita bisa ziarah insyaallah taala mudah-mudahan. Kemudian hari Senin malam Selasa, Senin majelis seperti biasa, asar di Kampung Nawar, maghrib di Lawang Kidul, dan isyaknya majelis bulanan Dal Al-Khairat. Alumni pesantren Al-Khairat mengundang kita semua untuk menghadiri pembacaan burda syarif dan ada tausiah insyaallah. Diadakan kembali lagi ke Kampung Munawar
Jadi di rumah majelis Darul Asar, tambah dari saya di situ juga. Memang kami mengadakan program keliling rumah aulia. Setiap bulan pindah-pindah dari rumah ke rumah para aulia salihin yang ada di Palembang. Nah, kebetulan di Kampung Al Munawwar pada Isya. Lalu malam Rabu depan habis dari majelis malam, jadi dari sini tapi kita ke Maghrib Dato Agim, insyaallah dalam rangka juga majelis zikir ziarah. Lalu malam Kamisnya, malam Kamis depan, malam Kamis besok kita majelis di biasa Maghrib di Syekh Besar itu. Jadi malam Kamis depan kita pindah ke Masjid Al-Haddad, pembacaan zikir ziarah pada Isya, kita ziarah ke pemakaman aulia Kambang Koci insyaallah. Ada beberapa undangan peringatan perayaan daripada majelis zikir ziarah kita. Ma'asyiral ahbab hadirin rahimakumullah, wa untuk sementara ini dulu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi pada pertemuan berikutnya. Bismillah.